Sempat bangkrut dan terpuruk, begini nasib dan kabar komedian Mandra sekarang. Halo genre lovers. Bagi penikmat hiburan tanah air, rasanya tak ada yang tak mengenal sosok komedian yang satu ini. Yap, dia adalah Mandra, seorang komedian senior yang sangat hits di era 90 hingga awal 2000-an. Gayanya yang khas serta ngomong yang ceplas-ceplos serta jargonnya yang emang apa sih gak boleh? Sombong amat. tentunya sangat melekat di hati penikmat dunia hiburan. Nah, kira-kira bagaimana ya kabar dan penampilannya sekarang? Apakah benar Bang Mandra ini bangkrut dan terpuruk hingga jatuh miskin? Yuk simak sampai habis ya guys. Namun sebelum lanjut menonton video fullnya, yuk arahkan dulu jempolmu itu untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya juga, agar kalian selalu tahu apa yang baru dari dunia hiburan. Haji Mandra Yusuf Sulaiman atau yang akrab dikenal dengan nama Mandra merupakan seorang aktor, komedian dan penyanyi tanah air. Ia pun lahir di Cibubur pada tanggal 2 Mei 1964. Itu artinya tahun ini Bang Mandra ini sudah genap berusia 59 tahun. Nah, Bang Mandra ini disebutkan mengawali karirnya di dunia hiburan melalui lawakannya di Topeng Betawi saat ia masih remaja. Ia pun bergabung dengan Topeng Betawi yang dipimpin oleh omnya sendiri yang juga merupakan seorang komedian senior, yaitu almarhum Haji Bokir. Nah, setelah tampil di Lenong Betawi, Bang Mandra pun melebarkan sayapnya ke dunia seni peran, tepatnya perfilman. Dilansir dari laman Wikipedia, Bang Mandra mulai tampil di film pada tahun 1983 lewat film berjudul Cinta Anissa. Kemudian yang masih di bawah umur tahun 1985, Buronan Gembong Wulung tahun 1989, serta sejumlah film-film lainnya. Memasuki era 90-an, Bang Mandra kemudian bermain dalam beberapa judul film hits seperti film Jaka Sembung dan Dewi Samudra tahun 1990, Olga dan Sepatu Roda tahun 1991, Asmara 1992, dan Amrin Membolos tahun 1996. Setelah itu, Bang Mandra vakum di dunia film dan comeback lagi pada tahun 2010-an lewat beberapa judul film hits seperti Baik-Baik Sayang tahun 2011, Sidul The Movie tahun 2018, Sidul The Movie 2 dan Warkop DKI Reborn 3 tahun 2019, Akhir Kisah Cinta Sidul dan Warkop DKI Reborn 4 tahun 2020, serta sejumlah film lainnya. Selain film, Bang Mandra juga bermain dalam beberapa judul sinetron. Sebut saja sinetron Sidul Anak Sekolahan, Tarjan Betawi hingga Sidul The Series. Namun, sinetron yang paling melejitkan nama Bang Mandra di dunia hiburan adalah sinetron Sidul Anak Sekolahan yang tayang dari tahun 1994 hingga tahun 2003, di mana ia memerankan karakter Mandra. Sosok Mandra dalam sinetron fenomenal tersebut digambarkan dalam gimmick yang polos, lucu, banyak tingkah, dan selalu menderita. Berkat sinetron tersebut pun nama Mandra menjadi legend dan senior di dunia hiburan, bersamaan dengan pemain lainnya, serta cukup disegani oleh para artis pendatang baru sekarang. Nama lansir dari laman Wikipedia, Bang Mandra telah bermain dalam 27 judul film dari tahun 1983 hingga sekarang, serta 18 sinetron dari tahun 1994 hingga sekarang. Jadi guys, kalau ditotal Bang Mandra ini hingga berita ini dikabarkan telah bermain di 45 judul film dan sinetron. Nah, jika kalian memiliki referensi lain bisa tulis di kolom komentar saja ya guys. Dra, kalau mau makan pakai baju dulu. Ya, udah lapar ah. Ajak abang lu sekalian tuh makan. Setelah sukses dengan sinetron tersebut, Bang Mandra pun mendirikan rumah produksi yang diberi nama dengan Viandra Production. Sepanjang eksistensi rumah produksi tersebut, beberapa sinetron pun ditelurkan, seperti Mandra Grade, Jadi Pocong, dan lain-lain. Nah guys, for your information nih, ketika Bang Mandra mendirikan rumah produksi Viandra Production itu, ia sempat terlibat kasus yang cukup viral dan mengagetkan netizen sekitar tahun 2015 silam. Mandra selaku Direktur Utama Viandra Production dianggap melakukan penggelembungan harga 3 paket program siar dari PT Viandra Production untuk disiarkan di TVRI. Diberitakan Kompas.com, Mandra pun sempat menapik perbuatan tersebut. Komedian senior ini pun bersikukuh jika dirinya sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan kepadanya. Hal itu disampaikan Mandra dalam nota pembelaan berjudul "Bongkar Sampai ke Akar-akarnya, Jangan Matiin Buahnya dan Saya Dikenain Getahnya". Disebutkan Bang Mandra disebut korupsi karena menerima 1,4 miliar rupiah dari hasil penjualan program siar di TVRI. Padahal menurut Bang Mandra, uang itu ia terima dari rekening pribadi Iwan Sermawan selaku vendor di TVRI.
Mandra pun menambahkan, Iwan meminjam perusahaannya untuk menjadi vendor film di TVRI. Kemudian, Iwan menjualnya melalui proses penggadaan. Mandra pun mengaku sama sekali tidak ikut campur dalam proses tersebut serta tanda tangannya pun dipalsukan. Namun akhirnya, Bang Mandra pun harus mendekam di penjara selama kurang lebih 1 tahun guys. Hal itulah yang kemudian membuat Bang Mandra merasa terpuruk. Kutuk saya kalau memang saya salah. Kalau saya makan seperti apa yang dituduhkan sama saya. Selain itu guys, Bang Mandra ini juga pernah loh menjadi Ketua Persatuan Komedi Indonesia Paski bersama almarhum Didi Petet dan Adi Irawan. Bang Mandra ini juga pernah loh mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional pada pemilu 2009 silam, namun sayangnya kurang beruntung. Nah, pasca kegagalannya menjadi anggota DPR RI 2009 silam, aktor dan komedian senior ini pun menghilang dari layar kaca. Namun, seakan tak mau larut dalam kesedihan dan keterpurukan, Bang Mandra pun move on dan kembali eksis ke dunia hiburan. Namanya pun kembali jadi bahan perbincangan usai muncul kembali di berbagai judul film seperti Sidul The Movie 2018, Sidul The Movie 2 tahun 2019, Mumun 2022 yang ditayangkan di bioskop. Kini, di usianya yang tak lagi muda selain masih aktif menjadi seorang komedian senior, saudara kandung Mastur dan Oma Swati ini pun mengisi kesehariannya dengan menjadi konten kreator alias YouTuber. Ia pun memiliki laman channel YouTube yang ia beri nama Baba Mandra yang telah disubscribe 170 ribuan orang. Dalam channelnya tersebut, Bang Mandra mengisi kontennya dengan video reaction, diskusi, komedi, dan konten hiburan lainnya. Oh ya guys, sedikit membahas keluarga dari sang komedian ini. Bang Mandra menikah dengan seorang wanita cantik idamannya bernama Mila Sari Juwita pada tahun 1997 silam. Nah, dari hasil pernikahan mereka lahirlah 5 orang buah hati, terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, belakangan 2 buah hati pasangan ini viral dan menjadi bahan perbincangan netizen karena parasnya yang cantik. Kedua putrinya yang viral itu adalah Tia Septiana dan Shirley Octaviana. Sementara anak-anak yang lain tidak pernah diekspos oleh Bang Mandra. Menurutnya, anak-anaknya tersebut pada umumnya adalah pemalu dan tidak terlalu suka diekspos media. Hanya kedua putrinya yang namanya disebutkan tadi yang terekspos ke publik. Nah, menariknya nih guys, salah satu anak laki-laki dari Bang Mandra lahir ke dunia di saat usianya sudah 54 tahun. Bang Mandra pun menyebutkan jika ia kadang kurang percaya diri jika sedang berada di luar bersama dengan anak bungsunya tersebut, lantaran sering dikira engkong atau kakek dari sang buah hati. Wah, ada-ada saja ya manusia zaman sekarang. Anak bungsu Bang Mandra tersebut pun diberi nama dengan Aden Arliando. Nah guys, selain masih aktif di dunia hiburan, mengelola laman YouTube, ternyata kini Bang Mandra juga memiliki bisnis restoran di rumahnya loh. Restoran itu pun ia beri nama dengan Dapur Ngacir. Kata ngacir sendiri dipilih Bang Mandra karena merupakan salah satu ciri khasnya di dunia hiburan. Makanan yang disajikan di restoran miliknya itu pun semuanya adalah makanan khas Betawi. Adapun alasannya membuka usaha kuliner lantaran ia gemar mengajak orang-orang terdekatnya untuk berkumpul bersama dan makan bersama. Meskipun awalnya tak pede lantaran takut dengan selera orang yang berbeda, akan tetapi lama-kelamaan ia menjadi pede dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya hingga akhirnya membuka usaha tersebut. Semua resep dan makanan itu pun dimasak sendiri oleh istri tercintanya, Mila Sari Juwita. Mandra dan keluarganya pun hidup bahagia di rumah yang cukup luas, serta mewah dan nyaman di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Nah guys, itulah sekelumit kisah perjalanan hidup, karir dan kabar terkini dari komedian senior Mandra. Apakah kalian bisa mengambil hikmah dari kisah hidup dari Bang Mandra ini guys? Jika iya, tuliskan saja di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di video berikutnya.